Ini lanjut tadi yang di part 1 kan nggak cukup cuma 10 menit ya waktunya. Nah, ada beberapa yang pertanyaan, Mas Kecong, itu cara mengatasi lambung yang nggak sembuh-sembuh itu itu gimana? Saya sudah begini, sudah begitu, tapi masih belum banyak perkembangan katanya gitu. Nah, itu saya sendiri juga seperti itu dulu itu saya lambung itu aduh sampai minum air pun nggak bisa saya dulu itu sempat saya cuman minum apa ya bubur bayi yang saya bikin kayak jus gitu kan. Terus saya minum pakai sedotan itu kayak gitu. Jadi ke kantor pun ya di saku itu sangunya ya itu bubur 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 bayi lah kayak gitu. Jadi memang nggak bisa makan dulu itu saya sampai eh, saya gini dulu saya nggak sampai kurus banget ya soalnya gini. Saya paham kalau walaupun saya kena lambung saya harus tetap makan karena tubuh itu butuh nutrisi, butuh energi juga kan. Jadi saya tetap harus makan gitu kan. Jadi tetap ini kalau makanan saya siasati ya itu tadi saya bubur bayi itu gitu. Terakhir itu saya susu kedelai baru cocok dan seger gitu kan. Tapi ya jangan banyak-banyak ya kalau susu kedelai karena purinnya ada gitu kan. Terus cara mengatasi lambung yang masih bermasalah itu sampai yang keluar darah. Banyak yang sampai keluar darah itu sampai batuk darah, terus BAB berdarah, ada yang hitam, ada yang seger gitu kan. Karena lambung, terus ada yang sampai kena radang usus buntu. Karena memang dari lambung itu masalahnya di situ. Kebanyakan bukan karena kebanyakan makan pedas ya. Yang saya teman-teman itu justru malah karena asam lambungnya terlalu tinggi itu yang bermasalah di situ. Sampai kena apa ya pencernaan radang usus itu sama lambung itu sampai BAB-nya berdarah juga karena ada sampai ke wasir juga. Kalau saya sendiri nangani pasien itu saya cari dulu penyebabnya. Kenapa sampai bisa lambungnya itu seperti itu? Biasanya banyak hal ya. Pertama itu karena memang faktor stres itu, cemas, kecemasan berlebihan itu ngaruhnya ke lambung karena asam lambungnya akan di luar kontrol ya, nyembur terus dan pola makannya juga gak bagus itu sudah kalau sudah asam lambung sudah naik itu. Kedua dari makanan gitu kan. Terus ada dari obat-obatan kayak gini. Kadang kalau orang-orang sini tuh ada beberapa yang tidak kontrol ke dokter minum obat-obat warung sendiri kayak gitu kan. Ada anti nyerinya juga toh. Terus diminum sampai jangka yang lama itu ada sampai 1 tahun kayak gitu. Terus ada sampai keluar darah itu. Dia ditanya ya itu saya dari carinya saya di situ penyebabnya ya di situ gitu. Kalau mau nggak mau itu harus berhenti dulu gitu. Mending ke dokter kalau memang mau minum obat gitu kan. Jangan beli-beli sendiri. Karena pengobatan saya itu juga saya ini sama dokter juga, saya konsultasikan juga kalau misalkan saya ada pasien yang memang perlu penanganan dokter, pasti saya sarankan untuk ke dokter gitu kan. Jadi nggak saya tangani sendiri. Jadi pengobatan saya itu nggak semua penyakit itu bisa saya tangani sendiri, tidak. Pasti ada yang ini harus penanganan dokter kalau memang sudah yang ini. Tapi kalau untuk cemas dan lambung itu ya insya Allah bisa lah gitu. Yang orang cemas dan lambung itu kebanyakan ada beberapa yang sudah kurus itu. Karena saya pernah nangani di mana itu. Ada mbaknya main TikTok kok sekarang itu kan. Tapi kemarin itu bilang kalau kumat lagi. Karena memang stres itu kan. Stresnya yang bikin kumat lagi. Sampai kurus banget itu sampai nggak tega saya lihatnya itu. Tapi pas saya ke sana udah sembuh, udah sehat, udah cantik, udah bisa jalan. Gitu. Cuma kemarin tuh kumat lagi. Saya disuruh ke sana. Terus apalagi ya karena memang ada faktor kayak sering kena tipes kayak gitu itu kan faktor bakteri atau apalah itu kan jadi banyak lambung itu yang masalahnya tidak hanya di pola pikir juga tapi kebanyakan dari pola pikir. Kalau memang dari pola pikir yang udah gak bener sampai cemas sampai panik attack itu mau nggak mau harus segera dibenahi. Saya pembenahannya itu tekniknya ada 5 itu, 5 step penenangan pikiran yang saya terapkan ke teman-teman, ke pasien-pasien. Pertama yakin sehat, kedua pola pikirnya, mindsetnya itu dikontrol, ketiga itu sering olah nafas diafragma,
Kelima itu relaksasi, kalau mau tidur rileks aja, nafas biasa, tarik senyaman mungkin. Tapi fokus gitu kan, jangan terlalu banyak mikir, udah fokus mau tidur aja gitu. Itu yang saya lakukan dulu. Kelima adalah lakukan kegiatan yang menyenangkan, termasuk ibadah-ibadah itu nggak perlu dibahas lagi lah. Mau nggak mau wajib itu harus dibenerin. Tapi ya hiburannya juga harus ada gitu, harus ini harus di apa ya, diterapkan juga. Apa sih yang kegiatan yang menyenangkan buat pasien-pasien cemas itu ya? Ya pasti sarankan kebanyakan, oh saya pengen refreshing nggak? Ya udah nggak apa-apa. Terus ada di daerah Mbak siapa itu lupa saya, Bu Aji itu kemarin umroh katanya. Habis umroh kumat lagi karena memang pola makan sudah nggak bagus. Habis lebaran tuh kumat lagi gitu. Ya memang pola makannya ya lambungnya kumat, cemasnya juga ikut kumat gitu. Jadi benar-benar ditata, harus balance antara psikis sama fisik, terutama di lambung itu harus benar-benar dikontrol. Jangan sampai salah langkah karena penanganannya nanti susah kalau sudah kumat itu ya, cemasnya itu akan intens untuk menyerang itu. Makanya jangan macam-macam kalau yang sudah sembuh, karena udah sembuh terus lupa untuk penenangan pikirannya, pola makannya itu udah amburadul lagi. Banyak yang seperti itu, kumat-kumat lagi itu. Makanya nggak boleh ya. Teman-teman yang sudah sembuh itu ya udah ditata, dikemani, punya 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 badan itu jangan disiksa terus. Karena kita nggak paham toh kalau lambung itu sudah perih, itu sudah radang itu. Kalau di endoskopi dikasih kamera itu biasanya sering lihat di YouTube itu sampai merembes darah kadang itu. Karena ada beberapa yang darahnya hitam. Kalau darahnya hitam itu biasanya dari pendarahan dari lambung. Jadi kalau sudah merasa perih ya udah jangan makan sambal kayak kecut-kecut, terus santan apa gorengan, jangan banyak-banyak. Terus apa lagi, nyampe mana saya tadi? Jadi yang 5 step itu diterapkan, insya Allah teman-teman itu cepat untuk mengatasi cemas berlebihan ataupun panic attack gitu. Terus gabung sama ini, minum jamu PP. Resepnya itu, cara bikinnya itu tutorialnya ada di YouTube saya di Kacong Madura itu. Itu ada di judulnya resep jamu PP lama dan yang baru, jamu PP baru. Jadi ada 2 video di situ itu. Jadi disimak aja kan, dicatat aja bahan-bahannya itu. Itu obat buat kita-kita yang bermasalah dengan lambung, fisik, terutama yang cemas-cemas itu juga bisa menenangkan pikiran kita karena akan membuat mood itu akan lebih baik ya. Kalau kita sudah mengkonsumsi jamu PP, badan itu hangat. Terus biasanya orang cemas kan vertigo toh, sering vertigo kayak jalan kayak mau goyang gitu. Itu alhamdulillah banyak yang sudah sembuh. Saya sendiri pun sudah sembuh. Apalagi ya orang-orang cemas itu kan biasanya sampai ada beberapa pasien yang di Ketapang itu habis 230 juta. Yang di mana utara rumah saya itu kemarin saya datang ke sana habis 100 juta lebih, 107 berapa gitu, 70-an lebih lah. Terus yang di Pasongsongan tuh 650 juta yang dibuat berobat. Padahal sakitnya cuma cemas itu kan. Cemasnya kena ke fisik karena nggak sembuh-sembuh. Sampai sana ya saya jelaskan bahwa Pak sampean itu jangan hanya fisik saja yang diobati, tapi psikis sampean dulu yang bermasalah, bukan fisiknya sebenarnya. Yang di fisik itu hanya efek. Coba sampean tata di psikisnya. Itu cepat ditata. Dengan 5 step ini saya jelaskan, tapi jadi 5 step itu nanti persatu saya jelaskan. Nanti part berikutnya saya jelaskan itu tekniknya itu ya. Terus cara buatnya juga nanti saya sharing di sini lah. Kita akan berbagi terus di sini kok. Soalnya kan banyak yang jauh-jauh yang nggak bisa ke rumah gitu kan. Tapi yang bisa ke rumah ya ke rumah. Kalau yang cemas-cemasnya nggak sembuh-sembuh, terus lambungnya kumat-kumat terus, sudah begini begitu tapi masih gitu kan, nggak apa-apa, sharing-sharing aja ke rumah. Dan teman-teman TikTok itu kalau live itu sebenarnya kalau live itu tidak hanya untuk nyanyi-nyanyi saja, tapi ya saya berharap ada yang bertanya tentang itu gitu kan. Cuman kadang kalau saya fokuskan di situ, kadang teman-teman malah banyak yang membahas hal lain, nggak mau fokus di situ karena memang ya ada beberapa yang memang nggak punya keluhan di situ. Tapi kalau sudah punya keluhan seperti itu, ngomong nggak apa-apa, tanya-tanya di inbox,
atau ke WA langsung di grup pengobatan itu nggak masalah gitu. Nanti lanjut part